Saudara, hingga saat ini sudah ada 300.000 kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Nah, dari 300.000 kasus ini, dari tahun ke tahun memang menurun. Tahun 2012 hingga tahun 2016. Namun, dari 300.000 kasus tersebut, ada beberapa kasus yang masih belum selesai hingga saat ini. Kalau saya ambil contoh, kasus Aksena sudah berjalan 2 tahun lamanya, namun apa penyelesaiannya hingga saat ini? Belum ada penyelesaiannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kami ajak Anda berbincang langsung bersama pengajar kriminologi Universitas Indonesia. Mbak Eva, halo. Kebetulan banget ketemu di sini. Mbak sendiri sebagai pakar melihat hal-hal kriminalitas seperti ini dari sisi hukum sendiri seperti apa sih? Bagaimana kemudian kita memprotek memprotek diri kita sendiri. sendiri, kemudian memprotek juga anak-anak, keluarga kita dari yang namanya kejahatan yang luar biasa itu. Tapi di sisi lain juga tidak adil dong, negara punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya melalui petugas-petugasnya, melalui penegak hukumnya. Untuk aparat penegak hukum, Betul. apa sih Mbak yang harusnya segera bisa mereka lakukan? Saya sering gregetan, Mbak. Gregetan Gini, kalau media ini satu berita tentang satu tindak pidana sudah sangat viral ya, katakanlah ya, sudah orang tahu di mana-mana, tetapi ketika penegak hukum kita mengatakan bahwa kami belum terima laporan, sehingga itu kemudian seolah-olah mencegah mereka untuk bertindak. Buat saya itu satu yang keliru. Sehingga apapun perkaranya, bagaimanapun informasi mereka dapat, dari manapun informasi mereka dapat, kecepatan tindakan itu harus. Mereka tidak bisa harus mengatakan menunggu laporan masyarakat. Buat saya itu bukan kalimat yang harusnya diucapkan oleh penegak hukum. Jangan kemudian memberikan kesempatan kepada waktu untuk kemudian waktu berlalu gitu. Karena apa? Ketika waktu berlalu, tadi sudah disebut perkaranya Aksena. Waktu berlalu itu kerugian buat penegak hukum. Karena apa? Barang bukti, alat bukti akan menjadi hilang dengan waktu. Ya, air mengalir, darah kemudian menjadi kering. Orang yang tadinya melihat di tempat, ketika kemudian itu hilang, mereka entah ada di mana. Itu kerugian buat penegak hukum. Tapi sampai saat ini kan memang yang terjadi seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan apa Mbak? Mungkin ini kejadian di sekeliling kita gitu. Mudah-mudahan apa yang barusan saya bicarakan didengar oleh teman-teman penegak hukum, sehingga ketika mendapatkan informasi dari manapun mereka harus cepat bertindak. Nah, kemauan untuk melaporkan, kemauan untuk membantu tetangga-tetangga kanan kiri, ya, orang-orang terdekat kita, itu juga harus kita sadarkan kepada masyarakat. Polisi ataupun penegak hukum lainnya juga harus bisa cepat ambil tindakan ya Mbak ya, supaya nantinya ini kegiatan-kegiatan atau aktivitas kriminal ini bisa segera diselesaikan. Jangan penjahatnya yang menjadi lebih pintar, polisinya Jangan penjahatnya yang jadi lebih pintar. Ya, polisi, jaksa, dan hakimnya juga harus lebih pintar dari mereka. Oke, makasih Mbak untuk penjelasannya. Kami senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Sementara itu, di tempat yang berbeda, saya berkesempatan bertemu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, untuk mencari tahu kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap sejumlah kasus yang belum tuntas dan jelas penyelesaiannya. Ini semua karena salah satunya adalah kondisi di lapangan. Itu kita lihat dari TKP, ya, dari TKP. Di TKP itu kita menemukan apa di sana. Apakah ada barang putih yang ada di sana? Apakah kita menemukan sidik jari? Apakah kita menemukan saksi-saksi yang melihat kejadiannya? Ya. Kemudian kira-kira barang putih apakah ada yang ditinggalkan oleh pelaku? Ya. Sampai saat ini juga ada beberapa saksi yang sudah kita tanyakan, ya, ada yang tidak mengerti betul. Kemudian juga ada bukti petunjuk seperti ada CCTV pun juga tidak ada. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui sebenarnya siapa sih yang melakukan pembunuhan itu. Kita masih bekerja. Ada keterangan saksi, ada barang bukti, ya, ada korban. Itu nanti kita akan mencari siapa pelakunya atau tersangkanya di situ, ya. Yang mulai dari TKP, kita mencari
alat bukti yang ingin menunjukkan datangnya tersangka maupun perginya, apakah meninggalkan jejak, baik itu jejak kaki ataupun itu jejak sidik jari. Kalau untuk kasus pembunuhan kan setelah 15 tahun lebih ya, beberapa kasus yang 4 tahun terungkap, 5 tahun terungkap ya. Itu yang mudah-mudahan penyidik dari Polda Metro Jaya untuk segera bisa ada titik terang ya terhadap beberapa kasus pembunuhan yang belum terungkap. Melissa Gilbert, Syamsul Bahri, Kompas TV, Jakarta.